Teori trait and factor. Yang pertama, definisi konsep trait and factor. Trait and factor approach menurut kamus istilah konseling dan terapi merupakan suatu ancaman konseling dari Minnesota, dikenal pula sebagai directive counseling atau konselor kontrait. Memiliki pandangan dasar bahwa kepribadian manusia merupakan suatu sistem sifat dan faktor yang saling bergantung. Misalnya, abilitas, minat, sikap, dan temperamen. Konseling bertujuan memfasilitasi perkembangan sempurna semua aspek melalui memajukan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, sehingga individu dapat mengelola diri dan lingkungan secara optimal. Dan manusia itu pada hakikatnya adalah perilaku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, berupa interaksi individu dengan lingkungan di sekitarnya. Tidak ada manusia yang sama karena dalam kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi dan stimulus yang diterima. Untuk memahami kepribadian individu dapat dilihat dari perilaku yang nampak. Trait adalah sifat pribadi yang berjangka panjang, baik dipelajari atau keturunan. Trait menurut Cattell merupakan konstruk hipotetik atau imajiner sebagai kesimpulan dari pengamatan objektif terhadap tingkah laku. Cattell berpendapat bahwa trait adalah elemen dasar kepribadian yang berperan vital dalam meramalkan tingkah laku. Kepribadian adalah struktur kompleks dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan untuk memprediksi tingkah laku. Trait dapat didefinisikan dengan memakai 3 kategori, yaitu kategori kepemikiran, kategori kedalaman, dan kategori modalitas ekspektasi. Berdasarkan kategori kepemilikan, trait dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, trait umum. Trait umum adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya intelijensi, introversi, dan suka berteman. Yang kedua, trait khusus, yaitu trait yang dimiliki satu orang saja, atau bisa juga dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antar trait yang berbeda. Berdasarkan kategori kedalam, trait dibagi menjadi 2. Yang pertama, trait permukaan, yaitu sifat yang tampak yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Misalnya, remaja yang lincah menyenangkan orang lain, merencanakan kegiatan menarik. Hal ini mungkin dapat dikatakan memiliki trait permukaan yang periang. Sebaliknya, remaja yang gemar mengkritik orang lain, memandang masa depan selalu suram, dan tampak kelelahan dikatakan memiliki sifat permukaan yang depresif. Yang kedua, trait sumber, yaitu elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku. Sedangkan kategori berdasarkan modalitas ekspektasi, trait dibedakan menjadi 3. Yang pertama, trait kemampuan, menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan. Contohnya, kecerdasan. Yang kedua, trait temperamen, gaya atau irama tingkah laku. Contohnya, ketenangan, kegugupan, keberanian. Yang ketiga, trait motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Contohnya, dorongan, interest, dan ambisi menguasai sesuatu. Konseling dengan pendekatan trait and factor atau pendekatan rasional ini sering disebut konseling yang direktif atau directive counseling, karena konseling secara efektif membantu klien mengarahkan perilaku menuju pemecahan kesulitannya. Ada juga yang menyebutkan sebagai clinical counseling. Beberapa pendapat mengenai esensi konseling ini telah dikemukakan oleh para ahli dalam pendekatan ini, yang kesemuanya itu sepenuhnya menggambarkan bahwa konseling itu benar-benar bersifat direktif. Selanjutnya, tujuan
counseling trait and factor. Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantu menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karir. Yang ketiga, membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Yang keempat, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Secara ringkas, tujuan konseling menurut rancangan trait and factor dapat disebutkan yaitu yang pertama, self clarification atau kejelasan diri. Yang kedua, self understanding atau pemahaman diri. Yang ketiga, self acceptance atau penerimaan diri. Yang keempat, self direction atau pengarahan diri. Yang kelima, self actualization atau perwujudan diri. Selanjutnya, pendekatan trait terhadap maskulinitas dan feminitas, agresivitas dan dominasi, emosionalitas, dan motivasi berprestasi. Yang pertama, maskulin dan feminitas. Maskulin dan feminitas kerap kali dianggap sebagai karakteristik kepribadian atau trait yang bersifat internal dan menetap. Meskipun banyak psikolog sepakat bahwa maskulinitas dan feminitas merupakan trait yang penting, nyatanya hanya beberapa psikolog yang berusaha mendefinisikan karakteristik tersebut. Banyak literatur yang berkaitan dengan hal tersebut jatuh terperangkap dalam tautologi atau pergaulan kata yang tidak perlu, yang memberi kesan bahwa trait maskulinitas dan feminitas terdiri dari berbagai karakteristik yang ditunjukkan oleh pria maupun wanita. Sandra Bem mengklasifikasikan individu sebagai yang pertama, feminim, yakni memiliki lebih banyak karakteristik feminim. Yang kedua, maskulin, yakni lebih banyak karakteristik maskulin. Yang ketiga, androgin, yaitu tinggi baik untuk trait maskulin maupun feminim. Yang keempat, trait terdiferensiasi, yaitu rendah atau kedua kategori. Yang kedua, agresivitas dan dominasi. Pada kebanyakan spesies hewan, jenis jantan memiliki sifat lebih dominan dan secara fisik lebih agresif dibanding jenis betina. Seandainya pun jenis betina lebih agresif dibanding jenis pria, agresivitas hanya sebatas melindungi anak-anaknya. Umumnya, pria dianggap lebih kasar dan lebih agresif dibanding wanita. Anak laki-laki lebih suka berkelahi dibanding anak perempuan. Aktivitas berbicara secara dominan dan mengangkut senjata dalam perang telah dipandang sebagai suatu yang menunjukkan sifat pria lebih agresif. Tidak mengherankan jika gabungan studi, eksperimen, dan observasi menyatakan bahwa ketika ditemukan perbedaan dalam agresivitas, maka agresivitas ini cenderung lebih banyak dijumpai pada pria dibanding pada wanita, termasuk dalam hal agresivitas verbal. Yang ketiga, emosionalitas. Keyakinan populer yang diekspresikan dalam lagu dan cerita kerap mendefinisikan wanita sebagai makhluk emosional, diombang-ambing oleh kegairahan dan emosionalitas mereka yang menjadi sifat dasarnya. Selanjutnya, keyakinan-keyakinan ini direpresentasikan dalam berbagai deskripsi atau berbagai ekspektasi mengenai wanita sebagai makhluk yang memiliki sifat subjektif, sentimental, dan tidak logis. Emosional lain yang diasumsikan mengandung perbedaan antar gender adalah perasaan takut, di mana wanita dianggap lebih penakut dibanding pria. Tendensi anak perempuan untuk melaporkan diri sebagai lebih penakut dan anak pria sebagai kurang penakut
dibandingkan dengan observasi oleh pengamat, memperlihatkan bahwa semua anak diasosiasikan untuk meyakini bahwa wanita lebih penakut, sedangkan anak laki-laki belajar lebih awal bahkan mengikuti rasa takut bukanlah sifat yang jantan. Yang keempat, motivasi berprestasi. Suatu cara yang umum dipergunakan untuk mengukur prestasi adalah menggunakan konstruk motivasi berprestasi sebagaimana yang didefinisikan oleh M.C. Klein, yaitu disposisi untuk berjuang mencapai keberhasilan. Berdasarkan hasil yang terukur oleh Thematic Apperception Test yang bersifat proyektif, menyimpulkan bahwa wanita tidak dimotivasi untuk berprestasi sebagai pria. Diasumsikan juga bahwa wanita memperoleh reward dari orang lain, sedangkan pria memperoleh penghargaan dari prestasi. Singkatnya, perbedaan gender dalam keberhasilan pekerjaan profesional tampak disimpulkan dari suatu yang bukan didasarkan melalui perbedaan kepribadian gender. Selanjutnya, teknik konseling Triad and Factor. Sebagai pedoman dalam mengimplementasikan pemecahan masalah, Williamson mengemukakan 5 macam strategi atau teknik umum. Yang pertama, forcing conformity atau memaksa penyesuaian. Dipilih apabila lingkungan memang tidak dapat diubah, seperti siswa harus mau mengikuti atau menerima pelajaran dari guru matematika yang judes yang sebenarnya tidak disenangi siswa. Yang kedua, changing the environment atau mengubah lingkungan. Dipilih bila memang tidak memungkinkan klien memiliki kekuatan atau kemampuan melakukannya. Lingkungan ini mencakup apa dan siapa. Contoh, ruang belajar yang semula menghadap jendela dan jalan raya dibalik menjadi membelakangi. Tidak dapat berkonsentrasi belajar karena tiap belajar ada anak ramai di luar, maka anak-anak itu disuruh pindah. Yang ketiga, selecting the appropriate environment atau memilih lingkungan yang cocok. Contohnya, ada beberapa tempat belajar yang dapat dimanfaatkan, yaitu di perpustakaan, di rumah sendiri, dan di rumah teman. Yang keempat, learning net skill atau belajar keterampilan yang diperlukan. Contohnya, belajar keterampilan bergaul, membuat paper, dan sebagainya. Yang kelima, changing attitude atau mengubah sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam menanggapi sesuatu. Adapun cara penerapan teknik konseling Triad and Factor yang dikemukakan oleh Williamson ada 5 macam. Yang pertama, establishing rapport atau menciptakan hubungan baru. Untuk cepat menciptakan hubungan baru yang baik, konselor perlu menciptakan suasana hangat, bersifat ramah dan akrab, dan menghilangkan kemungkinan situasi yang bersifat mengancam. Ada beberapa hal penting dan terkait dengan keperluan penciptaan raport tersebut. Yang pertama, reputasi konselor, khususnya reputasi dan kompensasi. Konselor harus memiliki nama baik di mata individu. Yang kedua, penghargaan dan perhatian konselor terhadap individu. Yang ketiga, kemampuan konselor dalam menyimpan rahasia, termasuk kerahasiaan hasil-hasil konseling atas siswa-siswa terdahulu. Untuk memenuhi maksud tersebut, maka dalam prosesnya konselor dapat melakukan tindakan-tindakan yang membuat individu merasa aman dan dihargai sejak pembuatannya. Yang kedua, cultivating self-understanding atau mempertajam pemahaman diri. Konselor perlu berusaha agar klien lebih mampu memahami diri yang mencakup segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, dapat dimengerti kalau misalnya konselor dituntut untuk menginterpretasikan data klien, termasuk data hasil testing. Yang ketiga, advising or planning a program of action atau memberi nasihat atau membantu merencanakan program tindakan. Dalam melaksanakan hal ini,
Konselor melalui dari apa yang menjadi pilihan klien, tujuannya, pandangannya, dan sikapnya. Kemudian mengemukakan alternasi-alternasi untuk dibahas segi-segi positif dan negatifnya, manfaat dan kerugiannya. Oleh karena itu, klien perlu didorong untuk menyampaikan ide-idenya sendiri untuk dipertimbangkan, dan konselor memberikan saran-saran pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Yang keempat, carrying out the plan atau melaksanakan rencana. Mengikuti pilihan atau keputusan klien, konselor dapat memberikan bantuan langsung bagi implementasi atau pelaksanaannya. Bantuannya antara lain berupa rencana atau program pendidikan dan pelatihan, atau usaha-usaha perbaikan lainnya yang dapat menyempurnakan keberhasilan tindakan. Contohnya, apabila dalam keputusannya, klien akan menemui gurunya, maka klien diajak mendiskusikan kapan hal itu dilakukan, di mana, dengan cara apa, dengan siapa, dan sebagainya. Yang kelima, referral atau pengiriman pada ahli lain. Pada hakikatnya, tidak ada konselor yang ahli dalam memecahkan segala permasalahan individu. Yang karena itu konselor perlu menyadari keterbatasan dirinya. Apabila konselor tidak mampu, janganlah memaksakan diri atau berbuat coba-coba. Konselor perlu mengirimkan klien pada ahli lain yang lebih mampu.